Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami adalah kelompok 6 yang ingin mempresentasikan tentang diskriminasi terhadap etnis Tionghoa pada masa Orde Baru. Sebelum kami memulai materi kami, ada baiknya kita perkenalan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Jeremy Christian dengan NIM 07221010, yang kedua ada Muhammad Febri yang Lesmana 07221045. Baru yang ketiga ada Razan Andira Irawan 07221080. Yang keempat ada Muhammad Satria Gesit 07221066. Baru ada Muhammad Nabil Pratama 13221064. Baru ada Zaka Dimas Almeida 10221068. Dan yang terakhir ada saya Muhammad Surya Saneseh 10221054. Ini adalah latar belakang mengapa kami memilih judul ini. Oke, berikutnya ada latar belakang ya. Kenapa kami memilih judul ini? Kami mengangkat masalah ini karena menurut kami sendiri pada masa-masa itu permasalahan ini sangat bertentangan sekali dengan nilai-nilai Pancasila. Dan mungkin permasalahan seperti ini masih tersisa sampai masa sekarang lah. Terus itulah yang membuat kami ingin mengangkat judul ini. Dan tujuan kami juga membuat judul ini untuk mengedukasi teman-teman semua agar menjauhi diskriminasi, karena diskriminasi ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, udah lama pada masa ini yaitu pemerintahan Soekarno mulai menerapkan sistem kewarganegaraan bersyarat yang menyebabkan warga Tionghoa keturunan Indonesia akan susah menunjukkan bukti bahwa orang tua mereka telah tinggal di Indonesia selama 10 tahun. Dan itu secara nggak resmi itu menolak kewarganegaraan Cina. Sedangkan di sisi lain, Soekarno juga melihat kelompok pribumi yang semakin tersisih dari bidang ekonomi karena dikuasai oleh etnis Tionghoa. Maka Soekarno mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1959 yang berisi larangan terhadap etnis Tionghoa untuk melakukan perdagangan di daerah perdesaan. Hal ini itu dilakukan dengan maksud pedagang dan petani di desa dapat berkembang tanpa ada cukong yang akan membeli hasil pertanian mereka. Oke, selanjutnya pada masa Orde Baru. Pada saat era Orde Baru dimulai, di bawah kekuasaan Soeharto terjadi pergolakan politik yang sangat hebat, bersamaan dengan perubahan politik pada era Orde Baru. Pada masa Orde Baru muncul larangan tentang segala sesuatu yang berbau Cina. Segala kegiatan keagamaan, percayaan dan adat istiadat Cina tidak boleh dilakukan secara terang-terangan. Hal ini dituangkan ke dalam instruksi Presiden atau Inpres nomor 14 tahun 1967. Ya, pada masa itu, masyarakat keturunan Cina dicurigai masih memiliki ikatan yang kuat dengan tanah leluhurnya dan rasa nasionalisme mereka terhadap negara Indonesia dilakukan. Ini berhubungan dengan kejadian G30 SPKI, di mana saat itu negara Cina merupakan negara penganut ideologi komunisme, sehingga keluarlah kebijakan yang amat diskriminatif terhadap masyarakat keturunan Cina. Selain itu juga dikeluarkan surat edaran nomor 6 Preskap 667 yang memuat tentang perubahan nama. Dalam surat itu disebutkan bahwa masyarakat keturunan Cina harus mengubah nama Cinanya menjadi nama yang berbau Indonesia. Misalnya, Putau menjadi Puan, penggunaan bahasa Cina pun dilarang. Bahkan pergerakan massa Cina pun diawasi oleh badan yang bernama Badan Koordinasi Masyarakat Cina atau disingkat BKMC, yang menjadi bagian dari Badan Koordinasi Intelijen yang disingkat BAKIN. Baik, selanjutnya mereka warga keturunan Tionghoa dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menjadikan mereka terdiskriminasi secara terang-terangan. Selama masa Orde Baru, masyarakat Tionghoa Indonesia tidak dapat menikmati kebudayaan mereka sendiri, seperti kesenian barongsai secara terbuka, perayaan Hari Raya Imlek, dan pemakaian bahasa Mandarin pun dilarang. Kesimpulan dari kelompok kami,
Dengan pembahasan tersebut, kami menyimpulkan bahwa pada masa-masa itu banyak terdapat diskriminasi khususnya pada etnis Tionghoa, seperti dilarang berdagang, menunjukkan bukti orang tua tinggal selama 10 tahun di Indonesia, mengganti nama Cina menjadi nama Indonesia, bahkan tidak dapat merayakan kebudayaan mereka sendiri. Dalam artian pada masa tersebut Indonesia masih belum menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sebagai dasar negara. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan ajukan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.